Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam tomat di Sam's Tomato. Cangkul, cangkul. Dari tadi ada anak-anak. Nggak kelihatan Mamang Sam. Hey, apa kabar anak-anak? Kenalin, aku Mamang Sam. Nama kepanjangannya Mamang Sam Tomato. Kenapa Mamang Sam Tomato? Soalnya tanaman tomat punya Mamang paling terkenal di daerah sini. Paling enak, paling yahut, paling bagus. Walaupun memang sebenarnya Mamang tanamin juga tanaman-tanaman yang lain. Nih lihat, tanaman milik Mamang. Banyak kan? Bagus-bagus kan? Coba Mamang mau tanya, ini pohon apa? Bukan pohon jengkol. Bukan pohon jeruk. Lihat aja dari buahnya. Ini buah apa? Tuh lihat nih, Mamang petik nih. Buah apa ini? Buah tomat. Betul. Kalau sebelahnya, ini pohon apa? Lihat nih, ada kecil-kecil. Pedes. Betul, ini pohon cabai rawit. Kalau yang ini, pohon apa ya? Ini pohon terong. Tapi memang belum kelihatan, soalnya terongnya masih kecil di sini. Nah, tapi mungkin gak ya? Kalau misalnya cabai rawit keluarnya dari pohon tomat. Hah? Atau tomat ini keluar dari pohon cabai rawit. Gak mungkin kan? Pohon tomat pasti menghasilkan tomat. Dan pohon cabai rawit pasti menghasilkan cabai rawit. Nah, kebetulan di sini Mamang punya bijinya. Nih, ini adalah biji tomat. Wow. Kalau kalian di sini siapa yang suka menanam di kebunnya? Kalau kalian menanam biji tomat seperti ini, lalu tiap hari kalian kasih disiram, terus kalian jemur, terus kalian kasih pupuk. Kira-kira lama-kelamaan apa yang akan terjadi? Betul, kita bisa memetik buah tomat. Yahoo. Pohon tomat ya keluarnya tomat. Pohon cabai rawit ya keluarnya cabai rawit. Kalau pohon pisang ya keluarnya juga pisang. Ngomong-ngomong, kalau soal tanaman, Tuhan Yesus juga di Alkitab pernah bercerita tentang tanaman loh, tentang pohon-pohonan loh. Kalian mau tahu gimana ceritanya? Yuk, kita berdoa dulu supaya kita nanti lebih ngerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di kesempatan kali ini, Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Tolong juga Mamang yang menyampaikan supaya boleh menyampaikan firman dengan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi kali ini, Mamang Sam mau jelasinnya sambil ngegambar ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkumpul di atas bukit. Kira-kira mereka lagi mau ngapain ya? Oh, ternyata
bukan cuman murid-muridnya aja, tapi ada banyak orang berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus berfirman. Tuhan Yesus duduk di tempat yang dapat dilihat dan didengar oleh setiap orang. Yesus mengajar mereka tentang banyak hal mengenai Allah dan kerajaannya. Saat itu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan atau ilustrasi supaya para pendengarnya mudah mengerti apa yang sulit dijelaskan. Sama Mamang Sam juga kali ini menggambar supaya kalian lebih mengerti juga firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi kali ini diambil dari Matius 7 ayat 16 sampai 20. Kalau kalian yang sudah bawa Alkitab, yuk kita buka bareng-bareng. Kalau kalian baca ayat 16 sampai 20 tersebut, Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi buah dan pohon. Anak-anak pasti udah tahu dong, pasti udah familiar dong sama buah, sama pohon. Siapa di sini yang suka bercocok tanam di kebun belakangnya? Siapa yang di sini pohon-pohon yang ditanamnya udah berbuah? Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi buah dan pohon untuk menjelaskan bagaimana caranya bertumbuh sebagai anggota keluarga Allah atau anak-anak Allah. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya dan orang banyak, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Nih kayak gini, semak duri lalu keluar buah anggur. Mungkin gak ya? Apa? Mungkin? Gak mungkin. Atau apakah mungkin buah ara tapi keluarnya dari rumput duri? Hah? Nah ini rumput duri lalu keluar buah ara. Apakah mungkin? Hal itu juga tidak mungkin. Tanaman selalu memberikan buah dari jenis yang sama. Kalau kamu mau dapat buah ara, ya tanamlah pohon ara. Kalau kamu mau mendapatkan buah anggur, ya tanamlah pohon anggur. Kita tidak akan pernah menemukan anggur yang tumbuh dari semak belukar. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, ketika kamu melihat buahnya, kamu mengetahui dari mana asalnya. Ada dua jenis pohon. Yang satu, pohon yang sehat, pohon yang baik, yang akarnya kuat, yang batangnya tegap, yang daun-daunannya hijau dan banyak. Sedangkan satu lagi, pohon yang tidak baik. Kenapa sih dibilang pohonnya tidak baik? Soalnya pohonnya udah layu, akarnya juga gak kuat. Ranting-rantingnya juga udah mulai mau putus. Nah, dari pohon yang baik pasti keluar buah yang seperti apa? Betul, pasti keluar buah-buah yang baik juga. Sedangkan dari pohon yang tidak baik, buah-buah yang keluarnya seperti apa? Betul, dari pohon yang tidak baik pasti keluar juga buah-buah yang tidak baik. Yang sudah kisut, yang sudah keriput, yang asam, yang gak enak lah pokoknya untuk dimakan. Tuhan Yesus berkata, pohon yang tidak baik ini, yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Tidak cuman itu aja, setelah ditebang, pohon ini akan dibuang ke dalam api. Pasti serem banget ya. Jadi Tuhan Yesus menutup di ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah yang dihasilkan dapat memberitahu kita dari pohon seperti apa buah itu berasal. Nah anak-anak, melalui ilustrasi tersebut, Tuhan Yesus ingin para murid dan pendengarnya mengetahui sesuatu yang penting. Yaitu bahwa seseorang bisa disebut sebagai anak Allah atau bukan, dilihat dari perbuatannya dan perkataannya.
perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, dan tingkah laku yang tidak baik, pasti berasal dari hati yang tidak mengasihi Allah. Tetapi tingkah laku yang baik, perkataan yang baik, itu pasti berasal dari Allah yang bekerja di dalam hati dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Manusia di dalam keluarga mirip loh ternyata seperti tumbuhan. Hah? Iya betul mirip. Maksudnya kita bertumbuh nih dari kecil, terus remaja, sampai besar. Seperti mirip papa mama kita, betul nggak? Kalian pasti mirip dong sama papa mama kalian. Nah, karena kita anak Tuhan, kita pun akan bertumbuh semakin hari semakin mirip dengan Tuhan. Memang sih itu bukan perkara yang mudah. Tapi seperti yang kita tahu, agar seorang bayi kecil bertumbuh, dia perlu apa coba? Betul, perlu makanan. Tapi bukan cuma makanan aja, dia juga perlu kasih sayang dari orang tuanya. Begitu juga anak Tuhan. Kalau anak Tuhan perlunya apa coba? Perlu Roh Kudus untuk menolong mereka untuk dapat bertumbuh, percaya dan mengasihi Tuhan. Sehingga dia bisa disebut anak Tuhan yang hidupnya tentu semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Nah, tapi menyerupai Tuhan itu seperti apa sih? Ya seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus itu banyak sekali melayani, mengasihi, menghibur, memikirkan orang lain, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, mengabarkan Injil. Pokoknya perbuatan baik yang Tuhan Yesus udah contohkan di dalam Alkitab. Kalian masih ingat nggak? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan kepada semua orang supaya mereka menaati apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dan Tuhan Yesus juga berjanji apa coba? Dia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus tahu nih, kita dapat hidup menyenangkan Allah hanya dengan bantuan dari Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus tersebut. Coba kalian pikirin, kalau orang ngeliat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apakah mereka melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Apakah kata-kata kita dan perbuatan kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan? Roh Kudus membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hal-hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan, dan ucapan yang kita katakan semuanya menyenangkan hati Tuhan? Mungkin kalian penasaran, apa sih yang bisa kita lakukan sementara kita lagi di rumah? Apa sih yang bisa kita pikirkan? Apa yang bisa kita katakan untuk supaya kita disebut anak-anak Allah? Banyak. Walaupun nih kalian lagi di rumah aja, kita bisa melakukan misalnya bantu orang tua. Bantu orang tua cuci piring, bantu orang tua ngepel, sapu-sapu, berkebun. Banyak. Gak cuman itu aja, kamu juga bisa baca renungan. Nih, waktu luang kalian kan masih banyak ya. Sehingga waktu untuk baca renungan semakin banyak juga. Apa yang bisa kalian pikirkan? Kalian bisa memikirkan kebaikan Tuhan Yesus selama ini dalam hidup kalian. Kalian masih punya keluarga, kalian masih bisa makan, kalian masih bisa punya rumah. Kalian pernah berterima kasih nggak sama Tuhan? Apa yang bisa kita katakan? Kita bisa berkata-kata sesuatu yang sopan, sesuatu yang baik, yang tidak melawan orang tua. Kita juga bisa mengabarkan Injil kepada orang di sekitar kita, kepada adik kita, kepada orang tua kita, kepada pembantu kita juga bisa loh. Yuk anak-anak, sekarang kita ambil Alkitabnya, lalu kita buka
1 Yohanes 3 ayat 1a. Lalu tunggu ya. Cepet. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat 1a. Kita baca bareng-bareng ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Melalui ayat hafalan kali ini, kita diingatkan kalau apa? Kalau Tuhan Yesus, kalau Bapa di surga begitu mengasihi kita, sehingga kita tadi disebut apa? Betul, anak-anak Allah. Nah, karena kita anak-anak Allah, maka seperti yang tadi sudah kita bahas, kita harus berlaku seperti siapa? Seperti Allah juga. Oke? Nah, anak-anak, makanya mulai dari sekarang kalian harus selalu ingat apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian katakan, dan apa yang kalian lakukan, semuanya harus mencerminkan bahwa kalian adalah anak Tuhan. Sama nih, kayak Mamang Sam juga. Biarin Mamang Sam ini cuma petani, tapi Mamang selalu memikirkan, apa sih yang Tuhan ingin Mamang Sam lakukan? Dalam perkataan, Mamang Sam juga mengabarkan Injil. Dan di dalam perbuatan nih, Mamang Sam selalu melakukan semuanya dengan sukacita, supaya bisa jadi berkat buat semua orang. Yuk anak-anak, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita gunakan seluruh badan kita untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan komitmen kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Oke, kita ketemu lagi lain waktu ya. Dadah!